jelang. Yesusku datanglah, Yesus ku dari kunjungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap, Yesusku datanglah, dari sengsara. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam kasih Kristus. Seperti biasanya kita nyanyikan lagu Singspiration sebelum kita memulai ibadah kita. Seperti sebelumnya saya ingin sedikit bercerita sedikit mengenai seorang wanita yang bernama Corrie ten Boom. Ada yang ingat? Dia adalah pahlawan Holocaust, orang Belanda di zaman Holocaust. Dia dengan saudaranya Betsy, dia menyembunyikan banyak orang Yahudi supaya orang Yahudi ini tidak dikirim ke kamp konsentrasi. Tetapi akhirnya mereka berdua tertangkap. Dan tertangkap mereka berdua juga dikirim ke dalam kamp konsentrasi. Dan juga bukan cuma kamp konsentrasi yang biasa, tapi di selnya itu banyak kutu caplak. Ada yang tahu kutu caplak ya? Itu ada parasit yang kakinya 8 yang biasanya ada di kucing atau di anjing, tapi kalau menggigit kita itu menjadi alergi, demam dan sebagainya. Nah dia bilang
pada waktu itu Betsy mengatakan, kok begini ya? Nah, mereka sedang membaca dari 1 Tesalonika ayat ke-5, pasal ke-5 ini katakan, dalam segala hal kita selalu harus memberikan rasa syukur kita, mengucap rasa syukur. Maka Betsy menanyakan, apakah mengucap syukur untuk kutu caplak juga? Jawabannya iya, kita akan berdoa untuk mengucap syukur untuk segala hal. Dan di sana mereka mengadakan Bible study, tetap menginjili di ruang selnya, tapi herannya nggak pernah diperiksa sama penjaga. Sampai suatu hari mereka mendengar yang penjaga di sana bilang, kita nggak akan masuk ke dalam sel itu. Kenapa? Karena takut dengan kutu caplak. Jadi kutu caplak yang menjengkelkan Tuhan taruh di sana, membuat mereka bisa bersyukur, bisa membawa jiwa-jiwa pada Kristus dan tetap bersekutu di dalam Kristus. Kita nyanyikan satu lagu. Mari kita juga mengucapkan give thanks, karena Tuhan telah memberikan anak yang tunggal untuk kita. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala hal, baik yang baik maupun yang kurang baik, karena Dia melakukan hal ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang terpanggil dan mengasihi Dia. Mari kita bersama-sama menyatakan dari hati kita di dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,
of what the Lord has done for us. Give thanks. Tidak terasa kita telah masuk ke dalam minggu Advent yang ketiga. Kita akan menyalakan lilin yang berwarna merah, merah muda, yang melambangkan sukacita. Untuk memahami makna sukacita dalam masa penantian akan kedatangan Kristus, kita akan simak dalam tayangan berikut ini. Kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersukarialah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus, Raja dari segala raja, telah datang.
Kita bersama menyanyikan lagu El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memelihara kita. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, telah menjaga kita dan memelihara kita. Setelah kita ada persembahan pujian dari paduan suara Sanctus, patut dan patut kami persilakan.
Selamat pagi jemaat semuanya. Hari ini Paduan Suara akan membawakan 3 buah lagu Natal yang sudah kita kenal dengan baik. Dan kami mengajak semua jemaat untuk nyanyi bersama dengan 3 pujian Natal. Pujian Natal pertama hanya bagian untuk semua kaum wanita. Pujian yang kedua untuk semua kaum pria. Dan pujian yang ketiga, mari kita bersama-sama menyanyikannya. Kita menyanyi bersama, muji muliakan nama Tuhan.
kasih pada paduan suara Sanctus atas persembahan pujiannya yang begitu indah. Raja surga telah datang. Noel, Noel, Raja surga telah datang. Dia telah datang untuk membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa keselamatan. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita menyanyikan lagu dari kungkungan malam gelap. Marilah kita yang berbeban berat, kita datang dari malam yang gelap pada Yesus Kristus yang penuh dengan kasih dan terang. Seperti Daud, mari kita berseru pada Tuhan dan berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Aku hendak hidup tanpa celah. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kita ingin hidup bebas dari dosa, tapi begitu berat. Minta anugerah Tuhan membebaskan dan mengasihani kita. Mari kita dengan pribadi, lepas pribadi, minta anugerah Tuhan menopang kita. Bapa kami memohon Engkau yang memberi kami jalan menuju keselamatan di dalam Yesus Kristus, bahkan mengutus Roh Kudus masuk dalam hati kami. Kami sering tidak lulus ujian di hadapan Tuhan. Ampuni kami.
Kami ingin hidup lebih berkenan kepada Engkau. Bebaskan kami dari belenggu keinginan kami sendiri. Kami terjerumus, kami terikat, kami terjebak di dalamnya. Biarlah Kristus yang sudah hadir, yang sudah memberi sukacita terbesar, dan Roh Kudus sama hati kami, memberi kami kemampuan untuk bebas dari segala jeratan yang kami sudah terlena di dalamnya. Ini kami Tuhan, kami bersyukur selalu ada pengharapan dan sukacita terbesar saat kami datang dengan rendah hati di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih untuk hati Tuhan yang tidak pernah menolak kami sebagai anak-anak yang sudah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Terpuji nama-Mu demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami, yang kami nantikan. Amin. Tuhan berkata, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Melalui Yesus Kristus kita di bawah anugerahnya. Dengan syukur kita naikkan pujian dari keangkuhan malam gelap. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Dari gelisah angku sesat, kita mempunyai sukacita dari Tuhan. Dari gelisah angku sesat, Yesus Tuhan, Ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus sudah datanglah. Dari kecewa hati seduh, masuk ke dalam kasih-Mu, dan sukacita-Mu miliknya. Yesus pun datanglah. Kita yang datang pada Yesus Kristus tidak pernah ditolak olehnya. Dan kita yang sudah diberi iman yang terbesar untuk menyelamatkan kita, bersama dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Guru Injil Denny. Kami persilakan. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu kita tundukkan kepala kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengerti bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami memakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah selama beberapa waktu ini, setiap kami yang ada di dalam ruangan ini
kami bisa berfokus, kami bisa konsentrasi terhadap pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi firman Tuhan yang mengubahkan hidup setiap kami. Kami serahkan sekali lagi waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Advent yang ketiga ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul From Fear to Joy. Dari ketakutan kepada sukacita. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Jika sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakan untuk setiap kita. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ke-20, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, pada tahun 2001 sampai kurang lebih tahun 2006, ada sebuah acara TV yang berjudul Fear Factor. Sebuah acara reality show yang diikuti oleh beberapa orang peserta, dan mereka ditantang untuk mereka melewati beberapa tantangan, yang tantangan ini adalah bukan tantangan yang biasa-biasa saja, tetapi sebuah tantangan yang memacu adrenalin. Para peserta ditantang untuk mereka menghadapi sebuah tantangan fisik atau tantangan mental yang cukup ekstrim, yang itu bisa memicu rasa takut mereka. Tantangan ekstrim ini seperti misalnya ketinggian, ketakutan akan binatang-binatang tertentu, atau ketakutan atas makanan menjijikkan. Untuk apa? Untuk memenangkan sebuah hadiah uang tunai yang cukup besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pesan yang ingin disampaikan melalui acara TV ini adalah bahwa manusia, dikatakan bahwa manusia itu sebetulnya bisa mengalahkan ketakutan yang terbesar di dalam dirinya. Manusia bisa memaksakan dirinya sampai titik maksimal untuk dia bisa mengalahkan rasa takut terbesar di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, film ini ingin menyampaikan sebuah pesan. Bahwa sebetulnya tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini, asal kita berani memaksa diri kita untuk kita bisa mengalahkan rasa takut tersebut. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan, apa yang menjadi challenge atau yang ingin dilakukan oleh acara TV ini, ketika dikatakan bahwa ada rasa takut yang bisa dikalahkan. Sebenarnya yang sedang dikalahkan di dalam acara TV ini, rasa takut yang ingin dikalahkan oleh para peserta di dalam acara TV ini, itu adalah merupakan hanya salah satu rasa takut yang bisa hadir di dalam kehidupan kita. Ada 3 kategori ketakutan atau rasa takut yang bisa muncul di dalam kehidupan kita sebetulnya. Di dalam acara Fear Factor tadi, ketakutan yang dikalahkan oleh peserta hanyalah berbicara tentang ketakutan praktis yang dialami oleh setiap kita.
Ketakutan praktis ini adalah berbicara ketakutan yang berkaitan dengan situasi yang nyata, situasi yang real. Ketakutan yang dipicu karena ada stimulus yang nyata dan real. Ketika kita menemui sebuah binatang yang mungkin binatang itu bisa menyerang kita, kita menjadi takut. Inilah ketakutan yang sifatnya praktis. Atau ketika kita menemukan sesuatu yang membahayakan diri kita, kita menjadi takut. Itu adalah ketakutan yang sifatnya praktis. Tapi ada dua ketakutan yang lain yang sebetulnya di dalam acara TV ini, reality show ini sebetulnya tidak akomodir itu, Bapak Ibu. Yaitu ada dua ketakutan yang muncul, yang bisa muncul, dua kategori ketakutan yang bisa muncul dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama adalah, yang kedua adalah berkaitan dengan ketakutan emosional. Ketakutan ini adalah ketakutan yang muncul dari perasaan dan hubungan. Ketakutan ini muncul karena kebutuhan manusia untuk dicintai dan dikasihi. Dan ketakutan ini biasanya muncul ketika ada orang-orang yang merasa bahwa aku takut bahwa diriku gak bisa diterima di dalam sebuah kelompok tertentu. Aku takut bahwa diriku gak bisa diterima di dalam sebuah komunitas tertentu. Atau ada istilah ketika orang mengatakan FOMO, fear out of missing out, gitu ya. Kita takut ketika kita kehilangan tren, kita nggak bisa mengikuti tren. Sehingga kita harus ngikutin tren supaya kita bisa diterima oleh kelompok atau zaman tertentu. Itu ketakutan yang kedua, Bapak Ibu. Tapi ada ketakutan yang ketiga, ketakutan yang bersifat eksistensial. Ini adalah ketakutan yang paling dalam karena ketakutan ini menyentuh inti dari keberadaan hidup manusia. Dan ketakutan ini mungkin jarang terekspos dan mungkin baru muncul ketika ada sebuah ketakutan atau ada sesuatu yang mengancam yang berkaitan dengan kematian. Ketika kita mempertanyakan sebetulnya untuk apa sih hidup ini kalau akhirnya saya hanya harus mati dan meninggalkan dunia ini. Atau ketika kita melihat ada sesuatu yang menakutkan yang membuat kita bisa kehilangan akan hidup kita, makna hidup kita. Contoh ketika pandemi COVID. Yang membuat kita takut dengan pandemi COVID itu mungkin bukan hanya sekedar virus itu yang bisa membuat kita mati. Tetapi pertanyaannya adalah ketika kita mengalami pandemi COVID itu. Seolah-olah kita bertanya, dunia mau jadi apa? Dunia itu udah gak memiliki arti apa-apa lagi. Dunia menjadi meaningless karena kita harus di rumah terus gak ngapa-ngapain. Sampai berapa lama harta yang sudah aku kumpulkan bisa untuk bertahan hidup menghadapi pandemi COVID ini. Bahkan beberapa orang mengatakan sebentar lagi kiamat dari pandemi COVID ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa melalui itu semua. Ketakutan eksistensial, ketakutan yang berkaitan dengan keberadaan diri kita. Inti dari keberadaan diri kita. Dan Bapak Ibu kembali kepada kisah Natal ini, kisah gembala ini. Kita juga melihat bahwa ada sebuah ketakutan yang cukup besar yang dialami oleh gembala. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, ada sebuah ketakutan yang cukup besar yang dihadapi oleh para gembala ketika gembala ini bertemu dengan malaikat. Bapak Ibu di dalam bahasa aslinya untuk kata mereka sangat ketakutan yang ada di ayat yang ke-9, sebetulnya Lukas memakai kalimat demikian. Saya terjemahkan dalam bahasa aslinya menuju ke bahasa Indonesia. Sebetulnya kalimat yang tepat adalah mereka ketakutan dengan takut yang amat besar. Jadi kata takut itu muncul dua kali, yaitu muncul dipakai untuk menjadi kata kerja, dan yang kedua adalah menjadi kata benda untuk menjelaskan kata kerja dari rasa takut itu. Jadi mereka ketakutan dengan takut yang amat besar. Fear with great fear. Ketakutan yang sangat besar. Kalimat ini kenapa dipilih oleh Lukas? Karena Lukas seolah ingin menunjukkan ada sebuah rasa takut yang amat besar ketika para gembala ini bertemu dengan sosok ilahi, sosok malaikat itu. Dan saya yakin apa yang dialami oleh para gembala itu, mereka pada saat itu ketika mereka bertemu dengan malaikat, mereka mengalami ketiga kategori ketakutan itu secara bersamaan, pada waktu bersamaan. Jadi kehadiran kemuliaan Allah yaitu melalui malaikat itu menghadirkan ketakutan yang praktis. Kenapa? Karena baru kali ini mereka melihat sosok yang ilahi itu. Mereka baru pernah pertama kali mereka melihat malaikat. Mungkin mereka pernah dengar, mereka sering membaca mungkin bahwa ada para malaikat yang pernah menjumpai bapak-bapak leluhur mereka. Tapi baru kali ini mereka melihat malaikat itu seperti apa. Ada ketakutan secara praktis melihat sesuatu sosok yang begitu luar biasa yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Lalu yang kedua ada ketakutan emosional. Karena apa? Karena pada saat itu mereka tahu kemuliaan dari para malaikat itu membuat mereka menjadi tahu, menerangi diri mereka yang gelap.
Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak. Mereka menjadi merasa terasing. Mereka menjadi merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena sosok ilahi itu dengan terang kemuliaannya membukakan keberdosaan mereka. Membuat mereka tidak lagi layak berdiri di hadapan sosok yang ilahi itu. Dan kehadiran sosok malaikat ini juga mendatangkan atau menghadirkan ketakutan eksistensial bagi para gembala. Karena pada saat mereka berjumpa dengan malaikat itu, mereka sadar kematian menjadi hal yang paling mungkin. Kematian menjadi hal yang paling dekat dengan mereka. Karena saya yakin mereka pernah mendengar bahwa ketika ada orang-orang atau para bapak leluhur mereka mendengar dari cerita para bapak leluhur mereka, bahwa ketika ada sosok yang berjumpa, ketika manusia berjumpa dengan sosok yang ilahi ini, ada resiko mereka bisa menemui kematian. Di tengah-tengah ketakutan yang begitu besar yang meliputi para gembala itu, kita lihat di ayat yang ke-10. Lukas mencatat apa yang menjadi respon dari malaikat tersebut. Malaikat tersebut mengatakan kepada para gembala itu, di ayat yang ke-10, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Kehadiran malaikat pada saat itu dengan pesan yang dibawa di ayat yang ke-10 mau menunjukkan bahwa malaikat pada saat itu atau sosok ilahi itu hadir bukan untuk membawa sebuah berita penghakiman, tetapi membawa sebuah berita sukacita besar, great joy. Menarik ketika Lukas membandingkan dua hal ini. Ada ketakutan yang besar, tapi para malaikat itu datang kepada para gembala ini untuk memberikan sebuah berita yang menghadirkan sukacita yang besar di dalam kehidupan mereka. Berita apa yang dibawa oleh para malaikat ini sehingga itu bisa mendatangkan sebuah sukacita yang besar bagi para gembala yang saat itu sedang mengalami sebuah ketakutan yang begitu besar. Kita melihat di dalam ayat yang ke-11, berita yang dibawa atau yang disampaikan oleh para malaikat itu dikatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, berita ini, berita tentang kelahiran Yesus yang adalah anak Allah, itu menjadi sebuah berita yang menghadirkan sukacita yang besar. Karena setidaknya berita ini menghilangkan dua kategori ketakutan manusia, yaitu ketakutan secara emosional dan ketakutan eksistensial. Kalau bicara tentang yang pertama berkaitan dengan ketakutan emosional, ketika saya mempersiapkan bagian ini, ketika saya membaca bagian ini, ketika dikatakan di sini, hari ini telah lahir bagimu. Ini sebuah kalimat yang sangat personal sekali Bapak Ibu. Ketika dikatakan di sini, hari ini telah lahir bagimu. Ini sebuah kata yang begitu personal. Dikatakan hari ini bukan lahir bagi kamu semua, bukan. Memang akhirnya ketika kata bagimu ini bersifat personal, gitu ya. Singular begitu, tetapi itu pasti berlaku untuk semua orang gitu. Tetapi kalimat yang dipilih adalah menggunakan kata yang begitu personal, bagimu. Bahwa di sini dari pesan ini kita jelas sekali melihat bahwa Allah ketika memberikan Yesus atau Yesus yang sebagai anak Allah itu mau datang ke dalam dunia, mau lahir ke dalam dunia untuk siapa? Untuk saya. Untuk diri saya, untuk diri para gembala pada saat itu. Sebuah berita yang luar biasa bahwa hal ini memberikan sebuah rasa damai dan sukacita. Kenapa? Karena kita melihat ketika dikatakan ada Allah yang mau lahir untuk kamu. Ada Allah yang peduli kepada saya. Ada Allah yang memperhatikan saya. Ada Allah yang mau memberikan yang terbaik kepada diri saya. Allah mau berinkarnasi menjadi sama dengan diriku yang terbatas ini, yang begitu hina ini. Dan bagi para gembala Bapak Ibu, bagi para gembala yang pada saat itu adalah kumpulan manusia, kumpulan orang yang tidak dianggap oleh orang-orang di luar sana. Jadi orang yang bukan lagi kelas nomor 2 tetapi kelas yang nomor sekian. Ketika mereka mendengar berita ini dikatakan telah lahir bagimu. Itu adalah sebuah berita yang mendatangkan sebuah sukacita yang besar. Karena masih ada sosok pribadi yang peduli dengan mereka. Yang menganggap kehadiran mereka, keberadaan mereka. Dan bahkan sosok ini bukan sembarang sosok atau pribadi ini bukan sembarang pribadi. Tetapi dia adalah Allah yang begitu luar biasa. Ada Allah yang peduli kepada kita. Dan itu menghilangkan ketakutan emosional dari manusia atau dari para gembala pada saat itu. Mereka merasa dikasihi.
Mereka merasa ada yang peduli kepada mereka. Lalu yang berikutnya, yang kedua, kelahiran Yesus juga mendatangkan sukacita besar karena kelahiran Yesus menghilangkan ketakutan eksistensial manusia. Kelahiran Yesus menjadi sebuah jawaban dan jalan keluar terbesar bagi ketakutan manusia, yaitu kematian kekal karena dosa. Dikatakan di situ, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi kelahiran Yesus jelas untuk apa? Untuk hadir sebagai juru selamat umat manusia. Juru selamat bagi kita, bagi para gembala pada saat itu yang mendengar berita. Jadi dari berita ini jelas sekali bahwa kelahiran Yesus sebagai juru selamat menunjukkan bahwa Yesuslah ini yang nanti akan menjadi penyelamat manusia dari hukuman kekal karena dosa. Jadi kehadiran Yesus sebagai Allah bukan sekedar untuk menghukum manusia berdosa. Tetapi kehadiran Yesus sebagai Allah di bumi ini untuk memberikan sebuah jalan masuk kepada Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Sebuah berita yang mendatangkan sukacita besar untuk para gembala. Dan tentu saja menghilangkan banyak ketakutan yang cukup besar yang saat itu mungkin sedang meliputi para gembala. Dan ditambah ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-14. Ketika bala tentara surga bergabung dengan malaikat yang sudah menyampaikan pesan kepada para gembala itu. Di ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalimat ini, pujian ini merupakan sebuah pujian yang memiliki makna teologis yang cukup dalam. Yang mau berbicara atau menjelaskan tentang kenapa sih Yesus itu harus lahir bagi kita umat manusia. Kenapa sih Yesus harus lahir sebagai seorang juru selamat bagi umat manusia? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kelahiran Yesus adalah sebuah jawaban dari permasalahan dosa yang cukup dilematis dari sisi Allah. Ketika saya mengatakan kalimat ini, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa Allah tidak pernah dilematis dengan setiap keputusannya. Tapi ini hanya bahasa manusia atau bahasa teologis kita untuk menunjukkan posisi Allah ketika dealing dengan permasalahan dosa ini bukanlah suatu masalah yang mudah. Jadi saya mau mengatakannya begini, dilema yang dialami oleh Allah ketika Allah mau menyelesaikan permasalahan dosa di dalam kehidupan manusia. Jadi ketika manusia berdosa, lalu Allah memiliki sebuah keputusan untuk membebaskan manusia dari hukuman atas dosa. Itu akan memposisikan Allah Allah akan kehilangan rasa keadilannya. Karena ketika Allah mengatakan bahwa Allah sudah memberikan sebuah ketetapan bahwa kalau manusia berdosa, manusia melanggar peraturan, maka manusia itu akan dihukum. Tetapi ketika Allah membiarkan bahwa dosa itu tidak dihukum atau Allah memberikan sebuah pengampunan, oh ya udah nggak usah dihukum, maka disitulah sisi keadilan Allah menjadi satu hal yang ternodai. Kita merasa bahwa Allah nggak adil. Ada hukuman, tidak dihukum. Sama seperti ketika kita melihat sistem peradilan di Indonesia, bukan? Peraturannya jelas, ada pelanggaran yang cukup jelas, tetapi tidak ada hukuman untuk itu. Dan ada sisi keadilan yang ternodai, keadilan Allah ternodai di bagian itu. Tapi sebaliknya, ketika Allah menegakkan keadilan dengan menghukum manusia, maka damai sejahtera dari manusia menjadi hilang. Dan kemuliaan Allah ternodai karena Allah kehilangan kasih-Nya. Karena Allah tidak punya belas kasihan, karena Allah tidak memberikan pengampunan, Allah tidak memberikan kesempatan lagi kepada manusia. Namun ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus menjadi jawaban atas dilema ini. Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia untuk menanggung hukuman dosa dan membebaskan manusia dari hukuman dan belenggu dosa. Hal ini membuat keadilan dan kasih Allah tetap ditegakkan. Melalui Yesus Kristus yang hadir dalam dunia, dan Yesus Kristus ini nanti akan mati di atas kayu salib. Hukuman atas dosa tetap dilaksanakan. Keadilan Allah tetap ditegakkan. Tetapi di saat yang bersamaan, manusia tidak perlu menanggung penghukuman dosa itu sendiri. Dan disitulah kasih Allah dinyatakan. Hukuman atas dosa itu ditanggungkan kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu. Kehadiran Yesus di dalam dunia semakin menunjukkan kemuliaan Allah. Mempertontonkan kemuliaan Allah yang semakin nyata.
Bahwa di dalam diri Yesus ada kasih Allah dinyatakan. Di dalam diri Yesus nanti pada suatu saat keadilan Allah itu akan ditegakkan. Yaitu ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa setiap umat manusia. Kemuliaan Allah semakin nyata di atas tahtanya yang maha tinggi. Dan sekaligus bukan hanya Allah yang dimuliakan, tetapi kemuliaan Allah ini juga mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia di bumi. Kemuliaan Allah tidak lagi menjadi kemuliaan yang begitu menakutkan untuk umat manusia. Tapi kemuliaan Allah adalah kemuliaan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang besar bagi umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, para gembala pada saat itu mengalami secara langsung sukacita besar ini. Ketika para gembala ini mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat dan mereka pergi menuju ke Bethlehem untuk melihat bayi Yesus. Di ayat yang ke-20 dicatat. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, sukacita dari gembala ini bukan karena setelah ngecek berita dari malaikat ternyata beritanya benar. Jadi bukan hanya bicara tentang, oh betul ada bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Oh ternyata betul berita yang disampaikan oleh para malaikat ini betul ada seorang bayi yang baru aja lahir dan ada di dalam palungan. Bukan hanya sekedar itu. Sukacita gembala pada saat itu punya, saya yakin bukan hanya sekedar fact checking happiness. Bukan hanya sekedar ketika mereka melihat fakta, betul faktanya, lalu mereka menjadi sukacita bahagia. Tapi sukacita mereka adalah sukacita karena sukacita mereka muncul karena mereka bertemu, mengalami sebuah perjumpaan yang ilahi dengan bayi Yesus itu. Mengalami sebuah perjumpaan yang spiritual, yang ilahi. Kenapa? Ketika mereka melihat bayi Yesus itu, di saat itulah mereka sebetulnya sadar akan berita yang disampaikan tadi, bahwa hari ini telah lahir bagimu. Jadi sebuah berita yang sampai kepada mereka yang membuat mereka sukacita adalah ketika mereka sadar bahwa kehadiran bayi yang ada di dalam palungan ini yang sesuai dengan berita yang disampaikan malaikat itu, di saat itulah mereka sadar bahwa betul Allah sudah mendekat kepada mereka. Allah peduli kepada mereka. Secara harafiah Allah hadir di dalam sosok bayi itu, bayi Yesus itu. Mereka bersukacita bukan karena mereka berhasil mendekati Allah, tetapi karena mereka melihat ketika ada bayi itu, mereka melihat bahwa Allah ternyata datang mendekati mereka. Kebahagiaan mereka, sukacita mereka bukan karena kami menemukan bayi itu, tetapi karena mereka melihat bahwa Allah ternyata benar-benar mendatangi mereka yang hina itu. Jadi sukacita yang besar yang dialami oleh para gembala pada saat itu adalah karena satu kesadaran. Ketika mereka melihat bayi Yesus itu, mereka melihat Allah peduli dengan kita. Allah mengasihi kita. Allah mau memberikan yang terbaik untuk kita. Itulah yang mendatangkan sukacita bagi para gembala. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berita sukacita ini tentu saja bukan hanya mendatangkan sukacita bagi para gembala. Tetapi sebetulnya berita sukacita ini juga mendatangkan sukacita buat semua orang yang ada di dunia ini. Bahwa sebuah fakta, ada Allah yang peduli kepada manusia. Dan ada sebuah fakta bahwa Allah mau mendekat kepada manusia. Itu menjadi sebuah sukacita yang besar yang bisa menghilangkan banyak ketakutan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita tahu ada Yesus yang adalah anak Allah datang ke dalam dunia, peduli terhadap kita dan mau menebus, menanggung dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memang di dalam kehidupan kita tidak bisa menghilangkan semua ketakutan kita. Apalagi secara khusus bicara tentang ketakutan praktis, ketakutan praktis. Seperti misalnya kita takut ular. Dengan percaya Tuhan Yesus, belum tentu kita nggak jadi takut ular. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi kalau yang kita takut ular, percaya Tuhan Yesus ya tetap kita takut ular. Buat kita yang takut ketinggian, takut ruang yang sempit, itu disebut sebagai fobia. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, tentu saja rasa takut itu tidak serta-merta hilang. Ketakutan-ketakutan yang sifatnya faktual, ketakutan-ketakutan yang praktis itu, bahkan justru kadangkala dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Karena ini menjadi sebuah alarm yang melindungi kita.
kita perlu ada rasa takut yang sifatnya tentu saja yang praktis ini. Kalau kita nggak punya rasa takut, kita lihat api, kita pegang apinya, gitu ya, kita terbakar. Kalau kita nggak punya rasa takut, kita lihat harimau, kita deketin harimaunya. Kita dimakan sama harimau, karena kita nggak punya rasa takut. Rasa takut itu penting, perlu juga untuk kita bisa memiliki rasa aman. Itu menjadi alarm buat kita. Tetapi yang sering kali menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita adalah justru bukan ketakutan-ketakutan praktis itu yang membebani hidup kita atau menjadi pergumulan terbesar di dalam kehidupan kita. Tetapi justru ketakutan-ketakutan yang sering muncul dalam kehidupan kita adalah ketakutan-ketakutan yang eksistensial dan emosional ini. Inilah yang membuat kita semakin berat untuk menjalani kehidupan di dalam dunia. Dan fakta menariknya begini Bapak Ibu. Justru banyak ketakutan-ketakutan yang sifatnya praktis, sebagian besar di drive atau triggernya itu berasal dari ketakutan emosional dan ketakutan eksistensial yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Ambil contoh, ketika kita merasa takut akan masa depan. Ini ada sebuah ketakutan yang praktis, bahwa wajar kalau kita takut akan masa depan. Sehingga kita melakukan menabung, kita investasi, atau kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik, supaya masa depannya lebih baik. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika ketakutan akan masa depan itu membuat kita tidak lagi menjadi aman dengan kehidupan ini. Kita menjadi khawatir dengan kehidupan ini. Kita menjadi begitu ketakutan terhadap situasi di dunia ini. Apalagi ketika kita melihat berita bencana alam, berita peperangan, berita bahwa ekonomi yang sudah semakin lesu pada saat ini. Sebetulnya semua ketakutan kita yang berlebih akan masa depan ini membuat kita menjadi khawatir, itu tertrigger oleh karena ketakutan eksistensial kita. Apakah kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan sesuatu yang bermakna? Apakah kita ketika di dalam pandemi COVID ini, ketika saya mengalami pandemi COVID ini lalu saya akan mati meninggalkan dunia ini, maka pertanyaan kita tentu saja begini, apakah saya hanya akan mengakhiri hidup saya dengan kematian yang cukup konyol seperti ini, begitu ya? Mati karena virus COVID, di rumah aja dan saya mati nggak bisa bernapas. Itu dipengaruhi oleh karena ketakutan eksistensial kita. Atau ketika kita merasa begitu paranoid atau kita memiliki ketakutan berlebih kehilangan pasangan kita. Ketika kita membaca begitu banyak berita perselingkuhan di media sosial, banyak para artis yang kawin cerai. Sehingga kita menjadi begitu posesif terhadap pasangan kita. Tentu saja saya mengatakan seperti di awal, rasa takut kita kehilangan itu ada sesuatu yang wajar. Ketakutan yang praktis, kita kehilangan pasangan kita. Rasa takut kehilangan pasangan kita. Tetapi ketika menjadi berlebihan, ketika kita menjadi paranoid dengan pasangan kita. Ketika kita pasang tracking lah atas pasangan kita pantau terus keberadaan pasangan kita. Itu berawal dari karena adanya ketakutan emosional kita. Karena kita takut, kita tidak dikasih. Kita merasa kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Ketika kita terus, mungkin yang para wanita gitu ya, ketika terus mematut diri, membuat diri supaya tetap terus cantik. Karena ada satu ketakutan, aku gak bisa menyenangkan pasangan nih. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ini muncul karena sebuah ketakutan emosional di dalam diri kita ketika kita mengalami sebuah ketakutan yang berlebih. Karena kita ketakutan kita tidak dikasih, kita takut kita merasa kesepian di dalam kehidupan ini. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah berita sukacita buat setiap kita yang mungkin saat ini memiliki begitu banyak ketakutan di dalam kehidupan kita. Ada satu berita bahwa ada Yesus Kristus yang adalah anak Allah datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menghilangkan ketakutan eksistensial dan emosional kita. Buat kita, orang-orang percaya yang sudah benar-benar menerima berita sukacita ini, yaitu bahwa ada Kristus yang adalah Allah datang ke dalam dunia ini. Maka seharusnya berita ini semakin terus meneguhkan kita, menguatkan kita. Untuk kita tidak perlu lagi takut merasa kehilangan orang yang kita kasihi. Karena kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah yang sempurna. Allah yang sempurna kasih dan kuasanya. Dan Allah yang sempurna itu kasih dan kuasanya tidak akan pernah meninggalkan kita. Pasangan hidup kita mungkin bisa meninggalkan kita.
Pasangan hidup kita mungkin tidak mencintai kita lagi. Tapi tetap ingat dan percaya bahwa ada Allah yang tetap terus mengasihi kita. Immanuel, Allah yang terus beserta dengan kita. Atau kita tidak perlu lagi takut akan masa depan kita di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Karena kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Dan terlebih penting adalah Allah sudah menyediakan sebuah kehidupan yang lebih baik kelak setelah kita meninggalkan dunia ini. Itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah sukacita. Bahwa kita memiliki sebuah jaminan tempat tinggal di kekekalan yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita yang sudah menerima berita sukacita ini bahwa Yesus yang adalah Allah itu hadir buat menyelamatkan kita. Mari kita terus berusaha memperbesar suara sukacita ini. Kita kecilkan suara dunia yang membawa atau yang lebih banyak membawa berita yang membuat kita takut. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita lebih banyak memperbanyak membaca firman Tuhan. Memperbanyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Memperbanyak waktu di dalam komunitas yang cinta Tuhan. Kita perbesar suara Tuhan supaya berita sukacita itu yang terus menerus kita dengar. Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui komunitas yang terus mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang baik. Ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang berjuang dengan kesulitan kita. Dan kita coba belajar untuk kurangin suara dunia. Kita kurangin dengar berita-berita dunia. Bukannya gak boleh sama sekali ya Bapak Ibu. Boleh dengar tapi udah cukup, gak usah kepengen lebih tahu lebih dalam. Gitu ya. Kadang-kadang kita udah dengar satu berita, ada kebakaran di sini. Kepengen kita lacak terus. Beritanya korbannya gimana, terus beritanya itu yang ngisi terus jadi ketakutan. Kebakaran. Akhirnya takut rumah kita kebakaran. Gitu ya. Cukup tahu ada kebakaran di sana, ya sudah, gitu ya. Jadi kurangi dengar berita-berita dunia. Kurangi nonton acara-acara gosip di TV. Gitu ya. Kurangin itu. Atau kurangin kumpul-kumpul sama kelompok yang sukanya gosip. Ini kelompok paling bahaya nih, Bang. Beritanya udah enggak benar, gitu ya. Bikin panas. Jadi udah enggak benar bikin panas lagi dan bikin kita takut. Kita yang gelisah sendiri, yang sebarin cerita seneng. Kita yang ketakutan sendirian. Jadi kalau bisa kita jauhin kelompok-kelompok yang demikian. Bukan berarti kita nggak boleh jadi berkat buat mereka, begitu ya. Tetapi kita berusaha untuk mengurangi itu, memfilter kelompok-kelompok yang sukanya tuh gosip itu. Jadi Bapak Ibu kita nggak bisa dengar dua suara yang bersamaan berbunyi kita dengar. Kalau kita bilang, saya mau tetap mau dengar suara Tuhan, tapi masih dengar suara dunia, nggak bisa Bapak Ibu dengar dua suara yang bersamaan. Apalagi dua suara ini adalah dua suara yang beda frekuensi, Bapak Ibu. Satunya kan adalah suara Tuhan itu berita yang mendatangkan sukacita. Sementara berita dari dunia ini kebanyakan adalah berita yang mendatangkan ketakutan. Itu gak bisa nyambung Bapak Ibu. Kita harus pilih salah satu. Kita mau besarin yang mana dan kecilin yang mana. Tapi saat ini Bapak Ibu buat kita semua yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus hadir buat kehidupan kita. Lahir bagi kita dan mau mati buat kita. Yuk kita belajar untuk perbesar suara Tuhan itu. Semakin rajin baca firman Tuhan. Semakin rajin berkumpul di dalam perkumpulan-perkumpulan komunitas yang sehat. Dan kurangi untuk kita dengar berita-berita yang gak baik itu. Namun saat ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang masih belum sungguh-sungguh menerima berita sukacita ini, bahwa Yesus Kristus sudah lahir ke dalam dunia untuk setiap kita. Atau Bapak Ibu yang masih meragukan dan bimbang, bahwa apakah betul ada Allah yang hadir di dalam dunia, di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka saya mengatakan bahwa inilah saatnya untuk Bapak Ibu saat ini menentukan pilihan. Untuk menerima kabar sukacita ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Yesus ada sebuah kepastian. Bahwa manusia tidak perlu lagi bersusah payah. Manusia gak perlu lagi galau, gak perlu lagi takut. Apakah saya sudah mendapat surga? Apakah saya sudah mendapat keselamatan itu? Karena saya mau katakan ketika Yesus Kristus hadir ke dalam dunia ini. Lahir sebagai seorang bayi yang lahir di dalam palungan itu. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, disitulah Allah sudah datang buat kita. Keselamatan itu sudah diberikan buat kita. Surga itu sudah ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi bimbang dengan keselamatan kita. Kita tidak perlu lagi ragu dan bimbang atas surga itu apakah sudah saya peroleh atau belum. Apakah tindakan saya, perbuatan saya sudah cukup layak membawa saya kepada keselamatan itu. Apakah setiap perbuatan baik saya, setiap tindakan keagamawian saya sudah cukup untuk membawa saya menghadap kepada Allah. Saat ini saya mau beritakan satu kabar sukacita ini. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Disitulah surga dan keselamatan itu sudah
datang kepada setiap kita. Bagian kita adalah menyambutnya, menerimanya, supaya sukacita di dalam kehidupan kita tetap terus hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kekristenan bukanlah tentang agama. Kekristenan bukanlah sebuah pedoman moral dan petunjuk untuk hidup baik. Tetapi kekristenan adalah tentang Yesus. Yesus yang merupakan wujud nyata kehadiran dan kasih Allah kepada manusia. Allah mengasihi manusia dan Allah mau hadir dalam kehidupan manusia. Dan Allah juga mau membawa manusia ke dalam kehidupan yang penuh kemuliaan dan damai sejahtera. Oleh karena itulah Allah mengutus Yesus buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kehadiran Yesus membawa turun damai sejahtera dari surga ke bumi bagi manusia yang mau menyambutnya. Dan biarlah Natal kali ini kita bisa merasakan sukacita itu. Karena kita sudah mendengar dan kita sudah melihat bahwa kasih Allah itu nyata. Yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia untuk setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa melalui berita firman Tuhan hari ini, kami kembali diingatkan bahwa ada Allah yang peduli dengan kami manusia yang berdosa ini. Bahwa Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu kasih, Allah yang begitu berkuasa itu peduli dengan kami manusia. Sehingga Allah sudah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini. Dan biarlah berita sukacita ini tetap terus ada, tetap terus menyala di dalam hati kami. Sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari berita kabar baik ini. Tuhan yang tolong ketika kami mungkin saat ini begitu sedang mengalami banyak ketakutan di dalam hidup kami. Kami mau berdoa biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kami menghilangkan semua ketakutan itu. Dan menghadirkan sukacita di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh tetap terus merasakan bahwa Tuhan itu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Bagi yang diberikan secara online, bisa scan QR code yang ada. Bagi yang ingin memberikan melalui amplop, akan ada Asar yang membantu juga. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di gunung,
Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami hadiah yang terbesar dalam hidup kami, yaitu anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, telah lahir menjadi manusia yang terbatas, untuk mati di kayu salib dan untuk bangkit kembali dan memberikan kami jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami kepada hadiah yang terbesar dalam hidup kami, sehingga kalau kami menjadi cemas, masih tetap cemas atau takut, biarlah kami tetap mengingat ya Tuhan, bahwa Tuhan yang telah datang, telah menang di kayu salib, juga hidup bersama-sama dengan kami. Immanuel, Tuhan beserta kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih. Pada hari ini kami membawa persembahan kami. Kau berkati persembahan kami untuk boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan juga ajarkan kami ya Tuhan, untuk mau bersama-sama dengan gereja untuk mengabarkan berita sukacita ini, yaitu Tuhan Yesus telah hadir sebagai juru selamat, memberikan pengharapan, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Kami bersyukur dan terima kasih, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur boleh beribadah bersama hari ini, dan terima kasih kepada Guru Injil Denny, juga rekan-rekan melayani, Pak David, Bu Liana, Bu Elizabeth, juga rekan-rekan Sanctus ya. Dan saya melihat ada beberapa yang baru bergabung dengan Sanctus. Bagi jemaat yang mau bergabung masih boleh ya. Nanti akan bersama-sama memuji Tuhan. Ya, yang merasa dulu atau sekarang Tuhan punya potensi yang Tuhan berikan. Nanti mereka juga Natal ini akan mengisi acara untuk mengabarkan kabar baik, untuk memuliakan Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih ya, kita berikan ucapan terima kasih kepada pelayanan Sanctus juga hari ini. Sebelumnya saya juga ingin menyambut jika ada yang hari ini pertama kali hadir, ada di bawah, boleh acungkan tangan. Belum ada ya, di atas ada? Oke, belum ada hari ini. Jemaat sekalian, kemarin sudah dibagikan sebagian dari bingkisan yang jemaat berikan. Nanti semuanya akan disalurkan. Mungkin ke panti asuhan ada yang berikan kebutuhan yang cocok untuk panti jompo, mungkin kita bisa salurkan, atau nanti ke beberapa pelayanan bimbel kita atau yayasan yang kita kerjasama sesuai dengan pemberian jemaat sampai tanggal 19. Nanti kita akan salurkan semuanya. Kita akan saksikan kemarin satu gelombang sudah menyalurkan sukacita dari jemaat yang berbagi sukacita dengan gift. Kita saksikan tayangan ini. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka.
kesempatan berdialog, mengabarkan kabar baik. Kadang-kadang di tempat yang nggak bisa parkir, minimal kita katakan ini adalah pemberian dari gereja Tuhan, jemaat Tuhan dalam Natal, berbagi kasih, Tuhan Yesus memberkati, itu minimal. Hampir semua kita bisa berhenti, dialog, mengabarkan Yesus, dan mereka juga tahu, dan mereka senang. Ada yang bahkan pernah diajak oleh orang lain, pernah ke persekutuan Natal di rumah. Oh, saya pernah katanya ya, di rumah itu. Juga kita ajak, kalau mau ke gereja saja. Ya, ada yang dekat, kita bilang ada gereja di sini, dan itu bersyukur Tuhan pakai jemaat tidak ada takut, bahkan sukacita ya, semuanya turun. Bahkan ada berapa kali saya di mobil saya bilang, ayo sekarang gantian, cuman 2 aja turun atau 3, ibu-ibu semua. Mereka berani, tidak ada rasa takut dan tidak ada tawar menawar. Itulah berita Natal yang Tuhan titipkan dan jemaat sekalian dengan sukacita menjalankannya. Kita bersyukur pada Tuhan. Nanti jika ada berikutnya silakan jemaat bisa join bersama-sama. Jemaat kasih dalam Tuhan, kita memasuki Advent yang ketiga ya. Hari ini yang pink dinyalakan joy, sukacita. Lilin ini ada 4, yang minggu pertama hope, minggu kedua peace, 3 joy. Ada beberapa gereja beda di dalam penyalaan lilin, gak apa-apa karena itu intinya sama, ada yang faith. Minggu depan love. Ya, nanti terakhir di tanggal 25 di tengah itu adalah Christ Candle. Ya. Yesus Kristus sudah datang, kisah hidupnya menjadi fokus dari semua kita yang punya pengharapan, yang punya damai dari Tuhan, yang punya sukacita, yang nanti punya kasih dari Tuhan. Kita belajar dari Yesus Kristus dan kita menantikan Yesus datang kembali. Dan di sekelilingnya ada lingkaran sebenarnya, yaitu tumbuh-tumbuhan yang hijau. Ada yang kasih yang hidup, ada yang pakai plastik, tapi itu menggambarkan hidup kekal yang tidak berkesudahan. Hidup kekal dari Tuhan kepada kita. Ya, itulah gambaran Advent yang kita setiap tahun peringati. Biarlah menjadi satu hal yang memberikan kebangunan pada iman kita. Cuma sekalian tiket Natal sudah ada. Ya, tanggal 24 ada 2 kebaktian. Jam 4 dan jam 7 malam. Tanggal 25 ada juga 2 kebaktian. Jam 8 seperti kita hari ini dan jam 10.30 sesuai jadwal kita di minggu 8 dan 10.30. Dan kita akan minimalkan tidak di ruang extension di bawah atau di atas lantai 4. Kalau bisa jemaat dibagi 2 kebaktian dengan rata. Pernah di sini bisa muat hampir 800. Panitia ada yang bahkan mungkin catatnya mungkin ada salah sedikit dikatakan di sini muat 900-an. Kita ragu ya, bener 900. Ya, tapi nanti kita akan tambah semua, kita akan hitung. Jadi jemaat sekarang silakan ambil tiket. Yang kalau sudah habis misalnya di jam 4 sudah habis, kita harus hadir di jam berikutnya jam 7. Jangan lagi paksakan diri, wah aku mau tetap datang jam 4. Kecuali betul-betul tidak bisa hadir jam 7, silakan, kita akan akomodir ya. Walaupun nanti misalnya harus ruang yang extension seperti online, ya kita akan layani juga. Panitia sudah sepakat kita akan kasih liturgis untuk melayani juga ya. Tapi tetap ada yang kurang pas ya, makanya jangan telat. Kalau bisa sebelum bel semua sudah penuh. Kalau memang sudah penuh tidak ada yang hadir lagi, kita tidak buka ruang extension itu untuk dipakai. Walaupun kita tetap standby ya. Jadi segera ambil. Kalau bisa hari ini habisin, selesai. Kita bilang minggu depan jam tertentu saya tersisa. Tidak ada lagi jam ramai atau prime time-nya ya. Hari ini ambil, mau bagi ke tetangga untuk hadir, ini kesempatan yang baik. Langkah pulang di hari Natal. Ini akan mengisahkan satu kisah kita, anggap baik-baik saja, belum tentu kita atau teman kita yang sungguh-sungguh terima Yesus, sekarang kita kembali. Baik kembali bertobat yang sungguh-sungguh tadi belum pernah, atau kembali bertobat, saya mau pulanglah Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya, silakan tiket bisa diambil nanti di depan atau di nanti yang atas turun, panitia juga standby di lobi sebelah kanan sana untuk dibagikan. Ya, harap segera hari ini ambil, kalau bisa segera ketahuan jumlah yang paling ramai, kita akan kasih tahu nanti sudah fix, tidak dibuka lagi, dibagikan untuk
kebaktian yang tertentu yang diminati. Christmas Carol, silakan jemaat untuk daftarkan untuk yang tidak bisa ke gereja, atau kita bisa menginjili teman yang perlu kabar baik dengan acara tertentu kita bikin di rumah. Kita bisa undang mereka dan sudah janji supaya dia dengar Injil, dia mau ke rumah kita, belum bisa ke gereja. Kita akan datang untuk sama-sama, tujuannya mengabarkan kabar baik bagi mereka yang belum bisa ke gereja seperti kita. Persembahan Natal. Kita bersyukur setiap tahun kita diberi kesempatan untuk persembahan Natal. Bagi jemaat yang ingin menggunakan amplop, ada di bagian bawah atau sebagian di atas. Amplopnya sudah terbatas. Mungkin tidak semua pakai amplop. Kita bersyukur sekarang ada pakai transfer atau kris. Transfer atau kris, mohon ditambahkan angka 25 di angka nominal persembahan kita, supaya nanti bendahara bisa punya satu tanda bahwa persembahan Natal dari jemaat ini menjadi satu pengetahuan lah. Dan Natal ini jemaat kita juga bersyukur mau mendukung pelayanan, memberi kepada gereja untuk dipakai untuk melayani Tuhan di momen Natal yang indah ini. Klinik Hidup Baru juga membuka stand menjual voucher untuk cek kesehatan atau yang lain, diskon 60%. Silakan, nanti ada di bawah, ada counter Yayasan Hidup Baru. Ini ada sukacita, berita sukacita ya, berita sukacita. Bapak Brandon Otis Sediono dan Ibu Amelia Krisnadi dikaruniai anak yang pertama bernama Alexander Regan Sediono 8 September yang lalu, dan merupakan cucu yang ketiga dari Bapak Boy Sediono juga Ibu Evelina Panji. Selamat kepada keluarga besar, biarlah menjadi juga sukacita kita sebagai gereja. Nanti akan dibawa kepada Tuhan di tempat ini untuk bertumbuh bersama-sama. Satu berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapak di surga almarhumah Ibu Cindrawati, usia 73 tahun. Selasa yang lalu, almarhumah adalah istri terkasih dari Bapak Yungdi Rosadi, mama dari Ibu Noviana Rosadi Liu, mama mertua dari Bapak Maxwin J. Aminoto, juga nenek dari Navanya Teana Aminoto. Jenazah sudah dikremasi pada Jumat yang lalu. Kiranya Roh Kudus menghibur keluarga yang berduka. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Silakan sapa sekitar kita dengan sukacita yang kita terima dari Tuhan, dan kita ingat untuk saling mendoakan di dalam Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang menyertai, memberikan anugerah terbesar dan sukacita terbesar melalui Yesus Kristus. Kami serahkan setiap kami, apapun kondisinya, mungkin dalam sakit, Tuhan lawat kami, dan pergumulan ketakutan kami akan berbagai hal. Kami percaya semua itu adalah semu jika kami melihat pada Kristus saja. Semuanya akan hilang kalau kami memiliki Yesus yang kami mau taati, yang memberi kami sukacita yang sejati. Kami serahkan gerejamu di tempat ini. Pakai kami Tuhan, semua orang-orang yang sudah menerima sukacita terbesar. Kami memberikan juga kabar baik itu kepada sesama kami. Dan kami terus beriman sampai Kristus datang kembali. Tuhan pakai gerejamu tempat ini. Mau bersatu hati, mengasihi sesama kami, mewartakan berita baik kepada orang-orang sekitar kami. Dan melalui gerejamu tempat ini kami mau bersehati, melayani sesama kami, sesama jemaat Tuhan, untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Tuhan pimpin pergumulan untuk izin pembangunan, untuk dana. Tuhan satukan hati kami dalam panitia, di dalam majelis hamba Tuhan, seluruh aktivis dan jemaat. Di dalam apapun yang kami sudah siap lakukan, Tuhan yang menyertai. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kami percaya Tuhan pasti hadir untuk memimpin kami lebih memuliakan Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa negara kami. Kau pakai pemerintah dalam penanganan bencana. Engkau sudah memakai sinode untuk menyalurkan bantuan bencana ini. Tuhan pimpin tim yang akan berangkat untuk
melihat dan menyalurkan bantuan, Kau pakai seluruh bantuan ini menjadi saluran kasih Tuhan kepada mereka, dan berita baik dari Tuhan yang mengasihi banyak orang juga boleh dibawa oleh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terpuji namamu, kami bersyukur dan menyerahkan setiap kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan yang akan datang kembali. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat, pergilah, wartakan sukacita sejati kepada orang-orang di mana engkau diutus. Sukacita terbesar yang telah engkau terima sebagai anugerah dari Yesus Kristus yang mengampuni dosamu. Sukacita dan damai, kebaikan dari Allah Bapa yang penuh kasih, yang sudah memimpin engkau kepada kasih yang sempurna. Kasih dan sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus, Allah yang tinggal dalam hatimu, tidak pernah meninggalkan engkau, terus menyatakan sukacita dari hari ini sampai engkau meninggalkan dunia ini bertemu dengan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya bersukacita dengan Allah Tritunggal. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati.